Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sosiologi media dan komunikasi massa. Sebenarnya, sosiologi media itu apa sih? Sosiologi media adalah kajian tentang bagaimana media dipahami dalam perspektif sosial. Ia mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dan media, bagaimana masyarakat menggunakan media, dan bagaimana media dapat mempengaruhi opini, perilaku, hingga struktur sosial yang ada. Namun, sebenarnya media tidak hanya sebagai alat penyampai pesan saja. Menurut Burhan Bungin, dalam bukunya Sosiologi Komunikasi tahun 2013, beliau menjelaskan beberapa pokok-pokok penting yang perlu dibahas dalam sosiologi media. Yang pertama, media sebagai institusi sosial. Media kini sudah berkembang menjadi institusi sosial yang memiliki nilai, struktur, aturan, dan fungsi dalam masyarakat. Karenanya, media kini dengan mudah dapat mengatur arus informasi yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua, media sebagai agen perubahan sosial. Karena media menjadi sumber informasi masyarakat, maka tak ayal media juga dapat menjadi motor penggerak masyarakat. Mengapa? Karena media dapat mempercepat modernisasi masyarakat yang wilayahnya tertinggal atau mendorong terciptanya gerakan sosial lewat penyebaran gagasan atau opini tertentu. Yang terakhir, media sebagai konstruksi realitas. Kita sekarang dapat melihat bagaimana media dapat menjangkau jaringan yang luas dan menciptakan dampak yang hebat. Ini memberikan efek negatif atau positif tergantung penggunanya. Karena media dapat memperbesar, memperkecil, bahkan memutarbalikkan fakta. Efeknya, masyarakat hanya memahami dunia lewat apa yang disajikan di media saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi massa. Dalam bukunya, Bungin menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang bersifat melembaga, berorientasi pada halayak, anonim, serta menggunakan media massa sebagai saluran utama. Ciri khas komunikasi massa adalah sifatnya yang satu arah dan dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang besar, dan komunikatornya merupakan anonim atau tidak dikenal secara personal. Selain itu, Bungin juga menjelaskan fungsi dari komunikasi massa, yaitu mencakup fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan yang lainnya. Adapun dampak dari komunikasi massa ini yaitu timbulnya dampak positif seperti mendorong mobilisasi dan memperkuat rasa solidaritas sosial. Sementara dari dampak negatifnya dapat berupa terpecah belahnya persatuan dan maraknya penyebaran berita hoaks. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novia Dini. Baik, dilanjutkan poin kedua yaitu peran media massa dalam masyarakat. Yang pertama adalah media sebagai agen sosialisasi. Menurut Burhan Bungin, media berfungsi sebagai agen sosialisasi karena mampu menyampaikan nilai, norma, dan pengetahuan kepada masyarakat yang luas. Misalnya, media tentang isu kesehatan, pendidikan, maupun politik, sehingga masyarakat belajar dan menyesuaikan dengan informasi tersebut. Baik, peran media yang kedua adalah media sebagai pembentuk opini publik. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk sebuah opini publik. Karena komunikasi massa itu biasanya bersifat persuasif. Sehingga informasi yang disampaikan oleh media dapat mempengaruhi cara masyarakat menilai sebuah kejadian, tokoh maupun kebijakan. Misalnya pemberitaan politik, sehingga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin. Peran media yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Selain menyampaikan informasi, media juga memiliki peran sebagai sarana hiburan.
seperti tayangan TV, film, hingga film, musik, hingga konten digital di media sosial. Jadi sarana hiburan ini juga penting untuk masyarakat, memberikan masyarakat ruang untuk melepas penat. Nah, sarana hiburan ini juga penting untuk menjaga keseimbangan psikologi masyarakat. Yang keempat, media sebagai alat kontrol sosial. Media berperan mengawasi jalannya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi media dapat menjadi watchdog bagi pemerintah dan lembaga publik dengan mengungkap kasus penyimpangan, korupsi, dan pelanggaran hukum, sehingga media berfungsi menjaga stabilitas sosial. Baik, yang nomor 5 dan terakhir, media sebagai pendorong perubahan sosial. Jadi media ini tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga mendorong perubahan sosial. Melalui pemberitaan dan kampanye tertentu, media dapat mempercepat proses modernisasi, memperkuat demokrasi, dan memperkenalkan masyarakat pada nilai global. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menutup pembahasan dengan menyampaikan materi mengenai dampak media terhadap perubahan sosial dan budaya. Kita semua tentu sepakat bahwa media memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan kita. Media bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tapi juga mampu membentuk opini, mengubah pola pikir, bahkan memengaruhi arah perubahan sosial dan budaya masyarakat. Mari kita bahas satu persatu poin pentingnya. Baiklah, masuk pada poin pertama, yaitu percepatan penyebaran informasi. Nah, kalau dulu masyarakat membutuhkan waktu lama untuk mengetahui sesuatu peristiwa, kini dengan media, informasi bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Hal ini memengaruhi cara kita melihat dunia, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita bertindak. Perubahan sikap dan perilaku pun terjadi jauh lebih cepat dibandingkan zaman sebelum hadirnya media modern. Itu yang pertama, percepatan penyebaran informasi. Yang kedua, transformasi nilai dan norma sosial. Media memperkenalkan nilai-nilai baru yang mungkin berbeda dengan tradisi kita, misalnya budaya global yang sering kita lihat melalui film, musik, atau media sosial. Akibatnya terjadi akulturasi budaya, percampuran antara nilai lokal dengan nilai global yang membuat pola pikir masyarakat ikut berubah. Dan yang ketiga, pembentukan opini publik. Teman-teman pasti sering melihat isu tertentu bisa viral di media lalu memengaruhi pandangan banyak orang. Opini publik yang terbentuk lewat media bisa memberi dampak besar. Ia bisa memperkuat tradisi dan budaya yang ada, atau justru melemahkannya, tergantung bagaimana isu tersebut diberitakan dan diterima masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu pengaruh terhadap identitas budaya. Media bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, media juga membawa budaya asing yang begitu kuat hingga terkadang menimbulkan proses homogenisasi budaya. Akibatnya, identitas budaya lokal bisa tergerus jika kita tidak mampu menjaganya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yaitu perubahan pola komunikasi. Dulu komunikasi lebih banyak berlangsung secara langsung atau tatap muka, tapi sekarang dengan adanya media digital, komunikasi menjadi serba cepat, praktis, dan lintas batas. Hal ini jelas mempengaruhi cara kita berinteraksi, cara kita bersosialisasi, bahkan cara kita membangun relasi. Yang keenam, munculnya komunitas maya atau cyber community. Kehadiran media digital membuat orang-orang bisa berkumpul, berdiskusi, dan berorganisasi tanpa terikat oleh batas geografis. Nah, komunitas maya ini menciptakan ruang sosial baru yang unik, bahkan melahirkan budaya-budaya baru di dunia digital. Yang ketujuh, yang terakhir, bahasa sebagai unsur kebudayaan. Bahasa adalah bagian penting dari budaya. Media dapat membantu melestarikan bahasa daerah melalui konten-konten lokal, tapi sekaligus juga menyebarkan bahasa global yang pada akhirnya membentuk pola komunikasi baru. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan bahasa asing
semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Jadi itu ketujuh poin penting kita. Nah, dari semua penjelasan itu tadi dapat kita simpulkan bahwa media bukan hanya sarana komunikasi tapi juga agen perubahan sosial dan budaya yang sangat dinamis dan kompleks. Ia bisa membawa dampak positif namun juga bisa memberi tantangan besar jika tidak kita sikapi dengan bijak. Sebagai penutup, mari kita gunakan media dengan cerdas. Jangan hanya menjadi pengguna yang pasif, tapi jadikan media sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya kita, memperluas wawasan, dan tentu saja membawa kebaikan bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.